Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Memasuki minggu kedua Advent, judul seri pengajaran kita adalah Kasih Allah, sing ada lawan. Ya, kasih Allah sesungguhnya tidak ada tandingannya. Tidak ada lawannya sama sekali. Kasih Allah adalah karakteristik utama kekristenan. Dalam episode yang pertama ini, kita akan belajar tentang kasih Allah. Jangkauannya tidak terbatas. Kasih Allah sangatlah luas di dalam jangkauan dan skopnya. Karakteristik kasih Allah kepada manusia adalah universal, tidak diskriminatif, tidak bersyarat, tidak terbatas. Dan ini diberikan kepada setiap orang, setiap umat manusia. Alkitab mengatakan dalam Titus pasal yang ketiga ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, kepada seluruh umat manusia. Inilah kasih Allah secara umum, secara universal kepada manusia. Yohanes 3:16 yang menjadi ayat kunci dalam iman kekristenan dan berita Injil juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karakteristik kasih Allah dengan jelas di sini dikatakan bahwa Dia mengasihi seluruh dunia. Dia pakai kata kosmos, seluruh umat manusia, tidak terkecuali apakah latar belakang, ekonomi, ras, budaya, apapun. Selama dia manusia yang tinggal di bumi ini, maka Allah mengasihi mereka. Efesus 5 ayat 1, Paulus menulis kepada jemaat, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita diperintahkan oleh firman Allah untuk menjadi peniru atau penurut, mimicking, penurut-penurut Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kita juga dituntut untuk menjadi peniru-peniru Allah. Yaitu apa? Orang yang juga menyalurkan kasih Allah, hidup di dalam kasih Allah, dan kemudian berjalan di dalam kasih Allah kepada setiap orang yang kita kenal. Yesus bahkan mengatakan, bukan hanya orang-orang yang sejalan dengan kita yang kita kasihi, tetapi juga bahkan mereka yang menjadi lawan-lawan kita. Mereka yang membenci kita. Matius 5 ayat 44 mencatat pernyataan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tentu ini tidak mudah. Tetapi Yesus berkata, kamu tidak boleh cuma mengasihi orang yang sejalan, sekelompok dengan kamu, sekaum dengan kamu. Tetapi bahkan mereka yang bertolak belakang, yang memang setiap hari berniat untuk menyakiti Anda, pun tetap perlu dikasihi. Penyaliban Yesus Kristus memperlihatkan jangkauan kasih Allah kepada manusia. Dia tidak hanya mati untuk orang-orang yang percaya, yang terpilih, para rasul. Enggak, dia juga mati kepada mereka yang belum percaya, kepada mereka yang menganiaya, memaki, dan bahkan yang memusuhi dia. Yohanes 3, 19-20 juga dilanjutkan untuk menunjukkan kasih Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jatuh tidak tampak. Yesus sebagai terang dunia, datang baik kepada mereka yang menyukai terang, atau kepada mereka juga yang lebih menyukai kegelapan dan berbuat kejahatan. Baik kepada mereka yang menyukai terang, maupun kepada mereka yang lebih menyukai kegelapan. Yesus datang mengasihi mereka, menjadi jalan keluar. Inilah sifat kasih Allah yang sejati itu. Jangkauannya begitu luas, tidak terbatas hanya kepada mereka yang dipilihnya.
kasih yang luas ini memiliki 4 manifestasi. Yang pertama, kebajikan atau kebaikan umum. Ini yang dikenal di dalam bahasa teologi sebagai common grace atau anugerah umum. Artinya, Allah dalam hal-hal tertentu memperlihatkan kebaikannya kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan apakah dia jahat atau dia baik, apa dia benar atau dia salah. Yesus bahkan mengajarkan bahwa Allah memberikan hujan baik kepada orang benar maupun kepada orang fasik. Tidak pandang bulu. Ini yang disebut dengan common grace. Allah memberikan udara untuk kita hirup. Siapa saja, apakah mereka sedang menentang Allah, atau mereka tidak percaya Tuhan, atau mereka betul-betul menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan saleh, mereka mendapat udara yang sama. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan tentang kasih Allah, maka orang itu perlu melihat dunia sekelilingnya. Allah begitu mengasihi. Setiap hari kita menghirup udara dengan gratis. Sampai nanti ketika Anda masuk ke rumah sakit, lalu masuk ventilator, baru kita sadar betapa berharganya udara itu. Demikian juga dengan air. Demikian juga dengan hujan. Banyak hal yang kita bisa lihat wujud sebagai kasih Allah. Kalau kita bisa mengenali sebuah sukacita, itu karena kita tahu adanya kedukaan, kan ada penderitaan. Alasan satu-satunya Allah memberikan kepada kita untuk bisa tertawa, sukacita, tersenyum, mengasihi. Ya karena Allah begitu mengasihi kita. Tidak ada yang lain. Mau kita sedang berdosa, mau kita benar, apakah kita sedang dalam kondisi sangat terpuruk dan tidak layak, atau bahkan kita sedang melakukan yang benar, Allah begitu mengasihi kita. Common grace, anugerah yang umum dari Allah. Yang kedua, kasih Allah itu dinyatakan melalui belas kasihan. Artinya, Allah mengasihi manusia itu bukan karena manusia itu menyenangkan atau lovable. Bukan. Tetapi karena Allah begitu berbelas kasihan kepada kondisi manusia. Kalau kita tahu dalam bahasa Yunani ada istilah ethos, pathos, logos. Allah punya pathos, punya satu empati kepada manusia. Karena belas kasihan Allah ini yang membuat Allah nanti bertindak. Allah memandang manusia itu dengan penuh belas kasihan. Bayangkan, di tengah-tengah kesombongan manusia akan pencapaiannya, justru Allah itu menjadi begitu sedih. Karena mereka akhirnya mengatakan, kami tidak butuh Tuhan. Itu yang membuat Allah berduka. Yeremia 13 ayat 15 dan 17 mengatakan begini, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Tuhan sedih melihat keadaan manusia, kondisi yang lahir dari karena kehancuran, karena dosa. Karena gambar peta dan teladan Allah itu rusak di dalam hidup manusia. Apapun pencapaiannya, tidak membuat Allah senang. Justru membuat Allah berduka. Inilah yang disebut dengan kedukaan universal Allah. Yesus sendiri memperlihatkan kedukaannya kepada umatnya. Dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 37, Yesus sendiri menangisi Yerusalem. Umat Tuhan, kota Tuhan. Dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kedegilan hati manusia, kesombongannya, keegoisannya, membuat Allah berduka. Ini juga kasih Allah. Kasih Allah sampai kepada titik keadaan yang paling parah manusia, Allah berduka. Tetapi yang ketiga, manifestasi kasih Allah yang tak terbatas itu adalah kasih Allah juga memberikan peringatan kepada manusia. Ini pesan Alkitab.
Ada Allah, dan Allah itu adalah Allah yang kudus, dan Allah memiliki standar yang tinggi untuk dicapai, dan kepada manusia yang tidak sanggup mencapai standar itu, maka dia akan mendapatkan penghukuman kekal, tidak pandang bulu. Itu adalah berita Injil. Itu kebenaran. Allah yang begitu mengasihi pun harus memberikan peringatan kepada manusia. Hei, kalau kamu tidak mau kembali kepada Allah dan mengikuti standar Allah dan jalan keluar yang Allah tawarkan untuk persoalanmu, kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang Allah tetapkan. Justru penghakiman yang kekal. Ini kasih Allah. Allah dengan peringatannya memanggil manusia untuk bertobat dan diselamatkan. Dan ini membuat manifestasi yang keempat akan kasih Allah, yaitu kasih Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus dan karya keselamatannya di kayu salib. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 10-11. Ini kabar baik kepada seluruh umat manusia. Betul, ada penghakiman, tetapi ada jalan keluar. Dan ke jalan keluarnya adalah Yesus Kristus. Dikatakan dia juru selamat, artinya dia menyelamatkan manusia dari kondisi yang berdosa. Dia menebus manusia dari hukuman dosa, menyelamatkan mereka dan memerintah bersama mereka di dalam kerajaan damai dan kebenarannya. Semua yang ingin diselamatkan dari penghakiman kekal perlu merespon dengan bertobat, percaya, dan menerima pengampunan dari Yesus Kristus. Saat ini, Injil telah tersedia kepada seluruh umat manusia. Bagi sahabat sekalian yang telah menerima Injil, yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik ini kepada mereka yang belum pernah mendengarnya, sehingga mereka bisa merasakan kasih Allah yang sempurna yang diwujudkan di dalam karya dan pribadi Yesus Kristus. Hari ini, selama bulan Natal ini, biarlah kita punya kerinduan membagikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus, Yesus, Tuhan dalam hatimu. Bapa di surga, terima kasih atas pencerahan firman-Mu bagi pikiran kami akan kasih-Mu. Tolonglah kami untuk memahami kasih Allah dan tidak meragukannya. Mampukan kami untuk membagikan kasih Allah di dalam bulan Natal ini kepada mereka yang belum mendengar sama sekali berita kasih ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.